وأحبابي الأندونيسيين، هذا الشعب الطيب المتواضع المعطاء. كنت أسمع وأنا في غزة عن شعب أندونيسيا فأحببتهم، فلما رأيتهم ازداد حبي لهم، وبارك الله فيكم جميعا. Nah, pertama beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan beliau memperkenalkan dirinya. Beliau datang dari Palestina, dari negeri Gaza, negerinya para pejuang. Beliau mengunjungi, ya, dalam rangkaian safari dakwah ini beliau mengunjungi rute kedua, yaitu negeri Indonesia, dan beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau berada di Palestina, tatkala mendengarkan nama negeri kita, mendengarkan Indonesia ini, beliau banyak mendapatkan berita bahwa orang-orang Indonesia sangat tawadu, sangat ramah, sangat suka dengan sesamanya, terkhusus para anak-anak mudanya. Ya, beliau mengatakan, ketika saya mendengarkan bagaimana anak-anak muda Indonesia itu yang sangat semangat, yang sangat mencintai karena Allah, sangat ramah dengan yang lainnya, beliau mengatakan, ana uhibbu fillah, saya mencintainya karena Allah. Ya, saya belum melihatnya, meskipun saya belum melihatnya, saya sudah cinta dia karena Allah. Saya sudah cinta mereka karena Allah. Apatah lagi tatkala saya sudah berjumpa dan melihat langsung orang Indonesia, bertambah kecintaan saya kepada mereka. Nah, ولذلك أنقل لكم سلام أهل غزة إليكم. kemudian saya menyampaikan perwakilan dari orang-orang Palestina, salam kami untuk kita semua. وأريد أن أضع بين أيديكم صورة الوضع في غزة وما يعانيه أهلنا هناك. Maka pada kesempatan kali ini, kata Syekh, saya akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana gambaran dan bagaimana kisah kehidupan orang-orang Palestina di tengah kerasnya peperangan yang berada di Palestina tersebut. Nah, فإن ما رأيتموه في غزة على شاشات التلفزيون في هذه الحرب المسعورة إنما هو شيء قليل جدا من شيء كثير. Apa yang selama ini kita lihat di informasi-informasi yang beredar di televisi, di media sosial, peperangan yang terjadi, sebenarnya itu masih kecil. Apa yang di-shoot, apa yang diambil itu belum semuanya terambilkan. Nah, إنما يتعرض له أهلنا في غزة نتيجة هذا العدوان الصهيوني الغاشم لم يشهد له التاريخ مثيلا أبدا، لا في العصر القديم ولا في العصر الحاضر. Dan orang-orang kafir yang memerangi, ya, saudara-saudara kita di Palestina, mereka sejatinya belum mengetahui bagaimana sejarah-sejarah yang ada, baik sejarah yang lalu dan juga sejarah-sejarah yang ada sekarang ini. إنما ارتكبه اليهود في حق أهلنا في غزة تكاد العقول لا تصدقه. Makar-makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir secara umum kepada orang-orang di Palestina, saudara-saudara kita di sana, hampir-hampir saja akal kita, otak kita tidak bisa memikirkan itu, kita tidak nyangka ternyata begitu makar-makar yang luar biasa yang dia lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. ربما رأيتم كيف يقصفون البيوت والمربعات السكنية
على رؤوس ساكنيها دون سابق إنذار. Kita melihat bahwa bagaimana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, ya orang-orang kafir, mereka menghancurkan bangunan-bangunan yang di sana, murabbaat yang ada di sana, ya kompleks-kompleks yang ada di sana, kemudian tanpa menyisakan ya satu batu pun, semuanya hancur. دمروا المساجد كلها 1200 مسجد في غزة قصفوها كل المساجد لم يبقى مسجد واحد. Mereka waliyadzubillah menghancurkan semua masjid-masjid yang ada di negeri Gaza. Ya, ada sekitar 1.200 masjid yang mereka hancurkan dan tidak menyisakan satu masjid pun. Ini semua adalah bentuk bagaimana mereka ingin menghancurkan agama Islam yang mulia ini. 650 مدرسة قصفوها لم يبقى مدرسة واحدة. Ada sekitar 650 sekolah yang dihancurkan, yang dibomkan dan tidak menyisakan satu sekolah apapun. أكثر من 50 مستشفى لم يبقى مستشفى واحد. Lebih dari 500 rumah sakit semua dihancurkan dan tidak menyisakan satu rumah sakit pun. باختصار دمروا كل شيء في غزة. Maka secara singkat, ya secara umum orang-orang Yahudi dan Nasrani menghancurkan semua yang ada di negeri Gaza tersebut. قتلوا الإنسان والحيوان والجمال. Dia menghancurkan ya manusia yang ada di sana, kemudian menghancurkan atau membunuh manusia, membunuh hewan, dan membunuh semua apa-apa yang ada di Palestina, di negeri Gaza. قتلوا الشيوخ الكبار والنساء والأطفال الصغار. Dia membunuh orang tua, ya, membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita, bahkan mereka semua tidak bersalah. قتلوا العلماء والأطباء والمهندسين والخطباء والمشايخ والصحفيين. Orang-orang Yahudi dan Nasrani semua ya membunuh orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyelamatkan umat ini, di antaranya para ulama, di antaranya para dokter, ya, di antaranya para muhandisun, para arsitektur, orang-orang yang memiliki pekerjaan, orang-orang tua, semuanya mereka bunuh, semuanya mereka hancurkan. صدق الله إذ قال فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. Sesungguhnya telah benar firman Allah Subhanahu wa taala, latajidanna ashadda an-nasi adawatan, sesungguhnya telah nampak pada kalian orang-orang yang sangat benci, musuh-musuh yang sangat benci dengan Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani. لم يبق بيت في غزة إلا وقدم الشهداء. Tidak ada tersisa rumah, tidak ada tersisa tempat. Ya, selama di tempat tersebut ada ulama, semua mereka hancurkan. Tidak ada yang tersisa. أعرف رجلا كان له 6 أولاد ذهبوا إلى العمل في سيارة واحدة فقصفوهم جملة واحدة. Saya mendengar ada satu cerita bahwa ada seseorang yang pergi bersama 6 anaknya menggunakan kendaraan mobil. Tatkala di tengah jalan datanglah bom, kemudian menghancurkan mereka bertujuh. لعلكم سمعتم بتلك الممرضة آلاء النجار، كانت تعمل في المستشفى تستقبل الجرحى وتركت أولادها في البيت فقصفهم اليهود، 9 من أولادها استشهدوا جميعا. Dan para perawat
yang ketika itu mereka yang membantu untuk menyelamatkan korban-korban dari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani, para perawat-perawat itu. Di antara perawat tersebut mereka memiliki 9 anak. Kemudian perawat tersebut berangkat ke rumah sakit untuk menjalankan tugasnya sebagai perawat. Nah, tatkala pergi perawat tersebut ke rumah sakit, datang orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian membunuh 9 anaknya. Wa ana muhaddithukum wahidun min ahli Gaza asabani ma asabahum. Maka saya akan menceritakan satu kisah tentang orang-orang Gaza yang dimana saya pula diberikan musibah dengan kisah-kisah tersebut. Nah, استشهد من أقاربي ما يقارب 20 شهيدا. Sesungguhnya telah syahid, ya artinya telah mati di peperangan, ada sekitar 20 orang dari kerabat saya. وعلى رأسهم ولداي الاثنان عبد الرحمن وخالد رحمهم الله تعالى. Dan di antaranya 2 anak saya bernama Abdul Rahman wa Khalid. Nah, wa Khalid bin Naam, Abdul Rahman wa Khalid. Ini jadi 2 anaknya Syekh ini juga syahid, subhanallah. Ada 2 anaknya beliau namanya Abdul Rahman dan Khalid juga syahid di tengah peperangan di Gaza. As'alullah an yuskinahum al-firdaus al-a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kedua anak saya dan orang-orang yang syahid menjadi orang-orang yang saleh bersama, kemudian dimasukkan ke dalam surga bersama para anbiya, para orang-orang saleh dan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa an yakunu lana syufa'a 'inda Allah yaum al-qiyamah. Dan menjadikan anak-anak saya yang telah wafat dan semua orang yang wafat di Gaza menjadi syafaat, menjadi penolong nanti di akhirat. إن أهل غزة أيها الأخوة يعانون ظروفا إنسانية قاسية جدا. Sesungguhnya apa yang terjadi di Gaza mengajarkan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ada. في ظل هذا العدوان الصهيوني. Di bawah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, musuh-musuh Islam. حيث لا يوجد عندهم الآن لا طعام طيب ولا شربة ماء نظيفة ولا دواء ولا كهرباء. Dan subhanallah, apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza, mereka tidak mendapatkan makanan yang layak, makanan yang lezat. Ya, tidak seperti sekarang yang kita kalau buka puasa enak-enak, makanan tak. Kemudian mereka tidak mendapatkan minuman, kemudian mereka tidak mendapatkan tempat tinggal, bahkan mereka sama sekali tidak mendapatkan layanan listrik. Nah, أكثرهم لا يجدون ما يفطرون عليه في رمضان إلا الشيء القليل من الطعام الرديء. Dan subhanallah, ya, sampai hari ini saudara-saudara kita di Gaza tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, mereka tidak memiliki apa-apa kecuali makanan yang sangat sedikit, bahkan makanan yang sangat sederhana. ينامون في الطرقات وفي الخيام البالية. Dan mereka istirahat dan tidur di jalan-jalanan dan di kemah-kemah yang tidak layak lagi kemah tersebut untuk digunakan. وربما رأيتم في فصل الشتاء كيف غرقت تلك الخيام بمن فيها. Dan mungkin kita menyaksikan bagaimana tatkala musim dingin masuk, ya, kemah-kemah mereka berterbangan dan menjatuhi orang-orang yang berada di bawah kemah tersebut. Nah, أما صلاة التراويح فإنهم يصلون بين البيوت المهدمة. Dan tatkala salat tarawih, mereka salat berjamaah juga seperti kita, namun mereka salat di tengah-tengah bangunan yang sudah hancur. يرفعون الأذان من فوق البيوت المدمرة. Dan mereka, ya, salah satu di antara mereka adzan di atas bangunan
ya yang mungkin sudah hancur tapi berusaha untuk ditinggikan kembali, kemudian muadzin itu mengumandangkan azan. منع عنهم اليهود دخول المساعدات من معبر رفح وهو المعبر الوحيد بين غزة ومصر أغلقوه. Dan maka orang Yahudi kepada saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka melarang untuk memasukkan bantuan-bantuan dari seluruh penjuru dunia untuk saudara-saudara kita di Palestina, yaitu di Ma'bara, di di pintu gerbang di Arafah, antara Mesir dan Gaza. حتى أصاب الناس هناك الجوع والعطش والفقر. Sampai-sampai orang-orang yang berada di Gaza, mereka dilanda dengan kelaparan, dengan kehausan. كانوا من شدة الجوع يتساقطون على الأرض. Dan juga mereka merasakan kemiskinan sampai mereka tatkala sudah tidak ada lagi makanan, mereka mati kelaparan sampai mereka jatuh di tengah jalanan itu. Hatta akalu awraq asy-syajar. Sampai mereka memakan daun-daun pohon karena sudah tidak lagi makanan. Wa akalu al-'ushb alladhi yanbutu fil ard. Kemudian juga mereka makan rumput yang baru tumbuh di tanah. Bal akalu 'alaf al-bahaim ajallakumullah. Bahkan mereka memakan hewan-hewan yang mungkin kita tidak memakannya, antaranya mungkin anjing dan seterusnya. Asami'tum aqsara khutbatin fit tarikh? Apakah kalian pernah mendengarkan khutbah terpendek dalam sejarah? Kanat fi Gaza. Dan itu ternyata terjadi di Gaza. Waqafa al-khatib 'ala al-minbar yawm al-jum'ah. Naiklah seorang khatib di atas mimbar. Wa qala ayyuhan nas inni ja'i'un la astati'u al-kalam wa antum ja'i'un la tastati'un al-istima' wa aqimus shalah. Khatib ini mengatakan tatkala dia naik ke atas mimbar, khatib ini mengatakan, sesungguhnya saya lapar dan saya tidak bisa mengatakan sesuatu di atas mimbar ini, dan juga kalian lapar, maka tunaikanlah salat. Ini khutbah terpendek Bapak Ibu sekalian. لذلك أيها الأخوة أهل غزة يعيشون يفتقرون لأدنى مقومات الحياة. Maka orang-orang Gaza hidup di atas tekanan musibah yang begitu luar biasa. ومع هذا الجوع وهذا العدوان إلا أنهم صابرون ثابتون محتسبون. Dan ternyata dengan adanya musibah-musibah ini, mereka dijadikan sebagai orang-orang yang sabar. Mereka bersabar dengan musibah-musibah yang terjadi kepada mereka. أفشلوا مخططات العدو لتهجيرهم إلى البلاد ففشلت خططهم بحمد الله. Maka ternyata subhanallah, tatkala orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka semakin menguatkan makar-makar mereka, ternyata banyak yang terpengaruh dengan bagaimana keadaan-keadaan kita, saudara-saudara kita di Palestina dan negeri-negeri yang lain. لذلك من حق إخوانكم عليكم في غزة أن نمد يد العون يد الرحمة يد العطف نحوهم. Maka di antara hak mereka, hak kita atas mereka adalah dengan memberikan bantuan kepada mereka. Kita mengumpulkan harta-harta kita, kemudian kita kirimkan kepada mereka, kita berikan bantuan kepada mereka, kita buka hati kita ini, kita lapangkan hati kita untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Gaza, di Palestina. An nu'inahum bi amwalina allati atana Allah, fa in hadha al-mal alladhi bayna aydina huwa fil haqiqati laysa malak, huwa malullah azza wa jalla. Qala Allah wa atuhum min malillahi alladhi atakum. Pada hakikatnya
apa yang kita bisa bantu untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, adalah kita menolongnya dengan harta-harta yang kita miliki. Karena sejatinya harta yang kita miliki bukan milik kita, tapi itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bagi kepada orang-orang yang lain. Allah mengatakan, sesungguhnya telah kami datangkan, telah kami berikan kepadamu harta-harta itu, dan harta-harta tersebut bukan sejatinya milik kalian, tapi untuk kalian bagi, untuk kalian berikan kepada yang lain, kepada yang membutuhkan. واجب الأخوة الإسلامية أن نقف مع إخواننا بأموالنا، فإذا كان أهل غزة يجاهدون بأنفسهم وأموالهم فأنتم تستطيعون أن تجاهدوا بأموالكم. Kemudian di antara hak kita adalah mendoakan mereka dan memberikan juga bantuan kepada mereka. Kalau saja hari ini saudara-saudara kita di Palestina mereka berjihad dengan jiwa mereka, maka kita yang berada di luar Gaza, saudara-saudaranya, adalah kita berjihad dengan harta-harta yang kita miliki. خاصة في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الزكاة، شهر الصدقات. Khususnya di bulan ini, bulan Ramadan, yaitu bulan sedekah, bulan zakat, ya, ana udhif, ya, bahkan bulan di mana Nabi SAW sangat dermawan. Sedekah yang paling banyak Nabi SAW keluarkan yaitu sedekah yang berada tatkala beliau SAW berada di bulan Ramadan. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. Dan tadi kita sebutkan bahwa Nabi SAW adalah orang paling dermawan, orang yang paling suka berbagi. Tapi beliau SAW tatkala sudah masuk bulan Ramadan, beliau menjadi orang yang sangat-sangat dermawan, sangat-sangat suka berbagi kepada yang lain. واعلم أن الروبية الواحدة التي تنفقها قد تطعم بها جائعا أو تسقي بها عطشانا أو يشفى بها مريض. Satu rupiah yang kita sedekahkan Bapak Ibu sekalian untuk saudara-saudara kita di Palestina itu sudah bisa memberikan makan, bisa memberikan minuman, bisa menyembuhkan mereka. Satu rupiah dari apa yang kita miliki, dari harta yang kita miliki. وقد تكون هذه الصدقة سببا لدخولك الجنة. Dan menjadi sedekah yang kita sedekahkan, infak yang kita keluarkan, satu rupiah tadi menjadi sebab kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الجنة فتحت أبوابها الثمانية لرجل سقى كلبا كان يلهث من شدة العطش فشكر الله له وغفر له وأدخله الجنة. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat Bapak sekalian bahwa Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa pintu surga itu dibuka, ya, dengan 8, ya. Kemudian diantaranya Nabi SAW menyebutkan bahwa ada seseorang yang memberikan minum kepada anjing yang haus, yang sangat haus. Kemudian orang ini melihat anjing tersebut, kemudian orang ini memberikan dia minum. Kemudian anjing tersebut merasa lega, merasa hilang hausnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. هذا في من سقى كلبا هو في شريعتنا نجس، فكيف بمن سقى إنسانا مؤمنا. Ini dalam tabiat kita yang seperti ini saja jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, ya, dan memasukkannya ke dalam surga. Padahal ini anjing najis dalam syariat kita. Apatah lagi bagaimana kalau yang kita berikan minuman, yang kita kasih minum adalah manusia dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. واعلم أن الصدقة التي تتصدق بها تكون ظلا لك يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة. Dan menjadi sedekah yang kita sedekahkan hari ini menjadi zillan, menjadi
penopang kita di hari kiamat, ya, yang akan melindungi kita, yang akan menaungi kita di hari kiamat. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang itu di hari kiamat akan dinaungi di atas sedekah. واعلم أنه ما نقص مال من صدقة. Dan ketahui bahwa sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi sedikit pun dari harta kita. بل إذا أنفقت زاد مالك بإذن الله. Bahkan tatkala kita sedekahkan harta yang kita miliki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta kita yang kita infakkan tersebut. فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم أنفق عليك. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, berinfaklah maka aku akan juga berinfak padamu. أتريد أن تدعو لك الملائكة كيف؟ بالنفقة. قال صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يدعوان يقول الأول اللهم أعط منفقا خلفا يعني زيادة في المال. Apakah kita ingin didoakan oleh para malaikat? Malaikat ini adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah, dan malaikat mengatakan dalam doanya, ya Allah, tambahkanlah harta orang yang berinfak ini. ويقول الملك الآخر اللهم أعط ممسكا يعني بخيلا تلفا يعني أتلف ماله. Dan malaikat yang kedua mengatakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kefakiran kepada orang yang tidak bersedekah ini. فجد بما تستطيع ولو كان شيئا قليلا فإن القليل على القليل كثيرا وربما سبق درهم 1000 درهم. Dan kata Syekh, beliau mengatakan, maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk bersedekah, untuk memberikan yang terbaik, ya, meskipun itu kecil, karena dari kecil kita kumpulkan akan menjadi besar. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أموالكم وفي أولادكم وفي أزواجكم وذراريكم. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau mendoakan kita semoga Allah memberkahi kita semua, memberkahi istri kita, memberkahi keturunan kita, memberkahi anak-anak kita. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Demikianlah kalimat atau muhadarah atau sedikit fawaid yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Untuk doakan kepada Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesabaran, kemudian memberikan kepada beliau kesehatan untuk juga bisa melebarkan sayap-sayap dakwah ini, kemudian juga menyerukan kepada manusia untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ana aqulu li al-jamaah yani nas'alullah yaj'alakum wa yarzuqukum as-sihah wal afiyah wa yaj'alukum minas sabirin bima usibuhum. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada jamaah yang mungkin ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah kita membawa tim Wahda Inspirasi Zakat yang sudah bersedia di depan hijab. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menyedekahkan hartanya untuk saudara-saudara kita di Palestina, bisa menghampiri tugas kami dari Wahda Inspirasi Zakat. Insya Allah harta-harta Bapak dan Ibu sekalian kita akan kumpulkan, kemudian kita akan kirim ke saudara-saudara kita di Palestina dan di Gaza. Ya, Allah ikramك ya Allah. Ya Allah.